Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulis Amelia Putri dengan NIM 22080161188. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik, serta contoh dari pasal-pasal yang mengandung nilai-nilai tersebut. Jadi yang pertama saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai apa itu nilai normatif, nominal, dan semantik. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu nilai normatif. Menurut Chandra Parbawati dalam buku Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, menerangkan bahwa nilai normatif berarti konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah bangsa benar-benar dipatuhi oleh penguasa maupun masyarakat secara murni dan konsekuen. Lalu, nilai nominal berarti konstitusi berlaku secara hukum, namun dalam implementasinya belum bisa dijalankan secara maksimal. Lalu yang terakhir, nilai semantik mengartikan konstitusi tetap berlaku namun hanya formalitas semata dan digunakan dalam menjalankan kekuasaan politik. Pasal yang termasuk dalam nilai normatif adalah pasal 1 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang 1945 karena mengandung nilai-nilai yang ideal dalam konstitusi. Nilai normatif adalah nilai yang seharusnya dijalankan secara utuh. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan sifat normatif konstitusi yang seharusnya dijalankan secara utuh untuk mencapai tujuan negara. Lalu untuk nilai nominal ada pasal 29 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang 1945. Karena pasal ini menjamin kebebasan hak asasi penduduknya, terutama kebebasan dalam beragama dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan pasal 29 ayat 2 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 Undang-Undang 1945 ini menjadi dasar hukum yang mengatur perwakilan agama di Indonesia. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada tiap-tiap penduduk untuk merdeka memeluk agamanya masing-masing dan juga menjalankan ibadahnya. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, menyediakan sarana dan prasarana ibadah bagi semua agama, menetapkan hari besar suatu sebagai hari libur nasional, dan memiliki sikap menghormati toleransi perbedaan agama. Dalam konteks ini, nilai-nilai pasal 29 Undang-Undang 1945 mencakup aspek hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan menjadi benteng diri serta filterisasi terhadap nilai-nilai beragama yang menyimpang di era globalisasi saat ini. Dan yang terakhir adalah nilai semantik. Pasal yang termasuk dalam nilai semantik adalah pasal 28A sampai J Undang-Undang 1945 tentang hak asasi manusia. Karena meskipun secara hukum tetap berlaku, dalam kenyataannya belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Pasal-pasal ini mengatur berbagai aspek hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak atas pendidikan, dan hak untuk berserikat. Namun, implementasinya belum mencapai tingkat yang diharapkan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal ini masih bersifat lebih sebagai pedoman atau sumber referensi daripada telah dijalankan secara menyeluruh. Sekian penjelasan saya terkait nilai normatif, semantik, dan nominal. Semoga bisa memberikan wawasan kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.